Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Berita Mistis. Untuk kisah kali ini masih melanjutkan dari kisah yang sebelumnya, sebuah kisah dari tulisannya Metamorfosis, kisah yang berjudul Sketsa Tanpa Wajah. Dan sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya dari channel ini. Dan buat teman-teman yang pengen membaca langsung ceritanya, nanti silahkan saja kunjungi linknya yang nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk lanjutan dari kisah ini, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Juli 2000. Seberkas cahaya matahari pagi yang masuk melalui celah lubang jendela kamar kini begitu terasa hangat menyinari tubuh saya yang masih terbaring di pembaringan. Bagi saya, entah mengapa pagi ini terasa begitu berbeda dengan pagi-pagi sebelumnya. Rasa mengantuk yang masih saya rasakan akibat kegelisahan yang saya rasakan semalam kini seperti memberikan saya sebuah keengganan untuk menggerakkan tubuh ini beranjak dari tempat tidur. Kus, gue kirain lu belum bangun. Seiring dengan perkataan yang terlontar dari mulut Gio tersebut, nampak terlihat Gio berjalan memasuki kamar dan meletakkan dua buah gelas yang berisikan kopi panas di atas meja. Mendapati Gio yang kini telah kembali menutup pintu kamar, saya pun segera bangkit dan memposisikan diri untuk duduk di sisi tempat tidur. Semalam itu lo tidur gelisah banget sih, Kus. Hampir 2 kali gue terbangun gara-gara suara erangan lo itu. Lo pasti lagi ngimpi porno ya? Sungut Gio seraya menyulutkan sebatang rokok putih, lalu mengembuskan asapnya ke udara. Mendapati hal tersebut, saya pun segera beranjak dari tempat tidur guna membuka jendela kamar. Iya, ngimpi porno mandi bareng kuntilanak. Gerutuku yang berbalas gelak tawa Gio. Melihat Gio yang kini tengah asik dalam gelak tawanya, saya pun segera menyambar batangan rokok yang ada di tangan Gio, lalu menghisapnya. Gile lu, Kus, sejak kapan lu jadi perokok gitu? Tanya Gio yang merasa kaget atas tingkah laku saya ini. Sejak kehidupan gue berubah, Gi. Sejak semua mimpi-mimpi indah itu kini berubah menjadi sebuah mimpi buruk. Jawabku yang berbahas dengan keterdiaman Gio. Untuk beberapa saat lamanya, kini saya dan Gio hanya bisa terdiam dalam kebisuan. Hingga akhirnya, setelah keterdiaman kami itu, saya pun mulai menceritakan perihal sebuah mimpi yang saya alami semalam kepada Gio. Ya, sebuah mimpi yang memberikan saya sebuah penglihatan tentang keberadaan seorang wanita yang tengah menangis di dalam pasungannya dan seonggok batu besar berlumut yang tertimbun oleh daun-daun yang berjatuhan. Lu jangan terlalu memikirkannya, Kus. Mungkin mimpi lu itu hanya sebuah bunga tidur aja. Ucap Gio seraya kembali menyulutkan sebatang rokok. Mendapati jawaban Gio tersebut, saya pun segera mengambil gelas yang berisikan kopi panas dari atas meja lalu menghirupnya. Entah lagi, buat gue mimpi itu terasa begitu nyata. Seiring dengan perkataan yang terlontar dari mulut saya itu, nampak terlihat Gio merasa agak kebingungan dengan maksud dari perkataan saya tersebut. Nyata? Nyata bagaimana, Kus? Memangnya lu mengenal sosok wanita yang ada di dalam mimpi lu itu? Enggak, Gi. Gue gak mengenal sosok wanita itu. Bahkan di mimpi gue itu pun, gue hanya melihat sosok wanita tersebut melalui sisi belakang tubuhnya. Seorang wanita yang terduduk di tanah yang kotor dengan kedua kakinya yang terpasung pada sebuah balok kayu. Jawabku yang berbalas ekspresi wajah Gio yang menunjukkan rasa tidak nyaman. Gila lu, Kus, jadi merinding gua. Padahal gue sama sekali nggak melihat apa yang telah lu lihat dalam mimpi lu itu. Gumam Gio pelan seraya memegang tengkuknya. Sepertinya kini apa yang telah saya ceritakan tersebut telah mampu membuat bulu kuduk di sekitar tengkuk Gio berdiri. Irfan, ya Irfan. Sebuah perkataan yang hampir menyerupai teriakan kecil kini terlontar dari mulut saya. Mendapati hal tersebut, Gio yang semula masih terdiam dalam rasa tidak nyamannya terlihat terkejut dan melemparkan batangan rokok yang ada di tangannya ke lantai. Sial, udah sinting lu ya, Kus. Hampir mau copot ini jantung gua. Gerutu Gio sambil meletakkan tangannya di dada. Sorry, Ki, sorry. Ujarku seraya mengambil batangan rokok yang berada di lantai lalu menyerahkannya pada Gio. Lagian apa maksud lu sih, Kus? Kok jadi bawa-bawa nama Irfan?
Memangnya Irfan ada sangkut pautnya sama mimpi lu itu? Sebuah gerutuan yang kembali terucap dari mulut Gio kini seperti memberikan sebuah gambaran bahwa Gio masih belum bisa menghilangkan rasa jengkelnya terhadap saya karena rasa keterkejutannya tadi. Maksud gue bukan begitu, Ki. Tapi sepertinya gue bisa meminta tolong kepada Irfan untuk menuangkan semua mimpi gue itu ke dalam sebuah sketsa. Kan lu tahu sendiri kalau si Irfan itu sangat mahir dalam soal gambar menggambar. Tapi untuk apa juga lu gambarin mimpi lu itu, Kus? Aneh-aneh aja lu. Sungut Gio sambil menggelengkan kepalanya. Mendapati sungutan Gio tersebut, saya hanya tertawa kecil tanpa menghiraukannya. Kini dengan bermodalkan sebuah handphone yang masih menyisakan satu garis kehidupannya lagi, saya pun segera menghubungi Irfan dan memintanya untuk datang ke rumah Gio. Kebetulan hari ini saya, Irfan, dan Gio tidak mempunyai jadwal perkuliahan di kampus. Pukul 1:30 siang, sebuah janji yang terucap dari mulut Irfan kini mengantarkan hari semakin beranjak siang. Sesuai dengan janji Irfan yang mengatakan bahwa dia akan hadir di rumah Gio pada pukul 1 siang ini, kini telah ditepatinya dengan terdengarnya suara mesin sepeda motor yang memasuki halaman rumah Gio. Dan tidak berselang lama kemudian, terdengar suara pemberitahuan dari Mama Gio yang memberitahukan bahwa Irfan kini telah hadir di rumah ini. "Iya mah, suruh langsung masuk ke kamar aja," teriak Gio di antara pergerakan tangannya yang membuka pintu kamar. "Akhirnya lu muncul juga, Van. Hampir aja hari ini gue dibuat gila sama si Engkus," sambut Gio begitu melihat kehadiran Irfan yang berjalan memasuki kamar. Di antara senyum kecil yang menghiasi wajah Irfan, terlihat Irfan memperhatikan 2 buah gelas kopi kosong yang berada di atas meja. Dan seakan telah mengerti dengan arti dari tatapan mata Irfan tersebut, Gio pun segera beranjak keluar dari dalam kamar dan kembali lagi dengan membawa segelas kopi panas serta 2 botol plastik air mineral. "Ada apa sih, Gus? Kok sepertinya ada yang penting banget sampai-sampai lu meminta gue datang ke sini?" tanya Irfan seraya memposisikan dirinya duduk di lantai. Setelah terdiam beberapa saat, Irfan pun mulai melepaskan kemeja yang dikenakannya lalu menggantikannya dengan sebuah kaos. "Itu tuh, Van, si Engkus lagi parno dengan mimpinya semalam," ucap Gio mendahului sebuah jawaban yang baru saja akan terucap dari mulut saya. Mendapati hal tersebut, saya pun segera menjelaskan kepada Irfan tentang duduk persoalan yang membuat saya akhirnya meminta Irfan untuk datang ke rumah ini. "Oh, jadi begitu, Gus," ujar Irfan sambil menganggukkan kepalanya. Seiring dengan pergerakan bola mata Irfan yang terlihat berputar, laksana seseorang yang tengah menganalisa sesuatu. Irfan pun kini mengeluarkan sebuah buku gambar dari dalam tasnya, lalu meletakkannya di lantai. "Sekarang coba lu ceritakan mimpi yang lu alami itu secara lebih rinci, Gus," pinta Irfan di antara pergerakan tubuhnya yang menelungkup di lantai. Sebatang pensil gambar yang melekat erat di jari jemari tangannya seperti memberikan sebuah gambaran kalau Irfan telah siap untuk menuangkan setiap perkataan yang akan meluncur dari mulut saya ini ke dalam sebuah sketsa gambar. Hingga akhirnya setelah keterdiaman saya dalam beberapa saat, saya pun mulai menceritakan akan mimpi-mimpi yang telah saya alami tersebut kepada Irfan. "Lu benar-benar yakin telah mengalami mimpi ini, Gus?" tanya Irfan di antara pergerakan tangannya yang terlihat begitu terampil dalam menggoreskan garis demi garis di atas permukaan kertas. "Memangnya kenapa, Van?" jawabku dengan sebuah pertanyaan. Mendapati pertanyaan saya tersebut, Gio nampak mengernyitkan dahinya. "Entahlah, Gus, sepertinya memang ada yang aneh dengan mimpi yang telah lu alami itu. Entah mengapa gue merasa kalau apa yang telah lu jelaskan tadi itu memang terasa begitu nyata. Bahkan untuk menggoreskannya ke dalam bentuk sketsa ini saja, saya harus beberapa kali merasakan adanya perasaan aneh." "Perasaan aneh gimana, Van? Lu jangan mulai ikut-ikutan aneh seperti Engkus juga, Van," gerutu Gio dengan rasa tidak nyaman. Dan sepertinya Gio memang telah terbawa dalam suasana yang terasa tidak nyaman. Hal ini ditandai dengan beberapa kali terlihat Gio mengarahkan pandangannya ke sekitar kamar, laksana seseorang yang tengah diawasi oleh sesuatu. "Gua beneran gak bohong, Ki. Ini memang aneh. Jujur aja, Kus. Tadi gue sempat beberapa kali merasakan rasa berat di tengkuk gua ini ketika gue harus menggambar kedua gambar itu," ujar Irfan seraya memperhatikan 3 buah sketsa gambar yang telah selesai dibuatnya. "Ini gambaran dari seorang wanita yang dalam mimpi lu tersebut terlihat terpasung di tanah.
Terang Irfan seraya membentangkan sebuah kertas gambar yang memperlihatkan keberadaan seorang wanita yang tengah terduduk di tanah dengan kaki yang terpasung dengan posisi tubuh yang membelakangi keberadaan saya di dalam gambar tersebut. Sedangkan yang ini adalah batu besar berlumut yang tertimbun oleh dedaunan. Terang Irfan kembali seraya memperlihatkan sebuah kertas gambar yang berisikan sebuah gambar batu besar berlumut dengan hamparan dedaunan di atasnya. Dan yang ini, kalau yang ini lu gak perlu jelasin lagi, Van. Gue yakin banget kalau gambar lu ini adalah gambar dari keseluruhan mimpi yang gue alami. Ucapku memotong sebuah perkataan yang baru saja akan terlontar dari mulut Irfan. Mendapati hal tersebut, Irfan pun menganggukkan kepalanya. Tapi Van, gumamku pelan seraya memperhatikan sketsa-sketsa gambar tersebut secara lebih seksama. Walaupun secara garis besarnya, Irfan telah menggambarkan semuanya itu sama persis dengan apa yang telah saya mimpikan. Tapi saya merasa ada beberapa penambahan di dalam gambar tersebut. Hingga saya merasa suasana di dalam gambar tersebut terasa sangat kelam dan menakutkan. Sebuah pohon besar dengan tanahnya yang terlihat hitam ini, apa maksudnya, Van? Tanyaku kepada Irfan dan berharap adanya sebuah penjelasan. Tapi kini bukannya mendapatkan jawaban atas pertanyaan saya tersebut. Terlihat Irfan agak sedikit bingung untuk menjelaskannya. Tatapan matanya terlihat terpaku pada sketsa gambar tersebut. Itu dia, Kus. Itu dia yang saya maksud dengan keanehan itu. Di gambar tersebut gue menggambar lu sedang menatap seorang wanita yang sedang terpasung dengan posisi tubuhnya yang membelakangi tubuh lu. Lalu entah mengapa di saat gue menggambar sosok wanita tersebut, gue seperti melihat adanya garis hitam panjang dari pandangan wanita yang tengah terpasung tersebut ke arah batu besar berlumut. Dan di antara garis hitam yang terbentang panjang tersebut, tangan gue seperti bergerak untuk membuat gambaran sebuah pohon besar dengan tanah-tanah hitam di sekitarnya. Kok jadi aneh gini sih? Sumpah, gue beneran jadi merinding nih. Gumam Gio seraya bangkit dari duduknya. Tapi baru saja kini Gio bangkit dari duduknya dan hendak melangkahkan kakinya ke arah jendela kamar. Sebuah suara gemuruh yang disertai dengan pijaran cahaya biru di langit kini menghentikan langkah kaki Gio. Nampak terlihat melalui jendela kamar yang terbuka, hamparan langit siang yang semula terlihat berwarna cerah kini berangsur-angsur mulai tertutupi oleh awan hitam yang bergerak secara perlahan. Lu kenapa jadi bengong gitu, Ki? Teriak Irfan begitu melihat Gio yang hanya terdiam terpaku menatap ke arah jendela. Dan sepertinya dari ekspresi wajah yang diperlihatkan oleh Irfan, nampaknya Irfan pun merasakan rasa terkejut atas suara gemuruh halilintar yang terdengar secara tiba-tiba tadi. Apakah ini ada hubungannya dengan... Ampun Deki, akhirnya lu sendiri kan yang sekarang mulai berpikir parno seperti itu. Udah lagi, anggap saja mimpi yang telah gua alami itu nggak lebih dari sebuah bunga tidur seperti yang telah lu katakan tadi. Tapi kalaupun memang benar ada sebuah isyarat dari semua mimpi-mimpi yang saya alami tersebut, gue berharap sebuah isyarat itu merupakan isyarat yang baik. Ucapku memotong perkataan Gio dan berbalas teriakan kecil dari mulut Irfan dan Gio yang mengaminkan perkataan saya tersebut. Kini tanpa ingin berlama-lama lagi terlibat dalam perdebatan akan makna dari mimpi saya tersebut, saya pun segera memungut kertas yang berisikan sketsa gambar tersebut dari atas lantai, lalu menyimpannya ke dalam lemari pakaian. Oh ya Kus, kapan rencananya lu akan pulang kampung? Tanya Irfan seraya memasukkan peralatan menggambarnya ke dalam tas. Selai kemeja yang tadi telah ditanggalkan kini telah dikenakannya lagi. Mungkin minggu depan, Van. Kenapa? Apa kalian mau ikut? Jawabku yang berbalas saling bertukar pandangnya Gio dan Irfan. Sebenarnya sih gue mau ikut Kus, tapi sepertinya gue gak bisa Kus. Minggu depan mungkin gue akan ada acara pertemuan keluarga besar, ujar Gio di tengah keasikannya merapikan gelas kopi yang telah kosong. Dengan 3 buah gelas kopi kosong yang kini telah berada di tangannya, Gio pun terlihat berjalan keluar dari dalam kamar. Kalau lo gimana Van? Tanyaku kembali yang berbalas keterdiaman Irfan untuk beberapa saat. Sebuah tas gemblok yang berada di punggung Irfan seperti mengisyaratkan bahwa Irfan kini telah bersiap-siap untuk meninggalkan rumah Gio. Sejujurnya gue masih penasaran dengan sketsa yang gue buat tadi itu Kus. Gue penasaran dengan sosok wanita yang ada di dalam sketsa gambar itu. Sketsa tanpa wajah.
Gumamku pelan di antara keterdiaman Irfan menatap ke arah jendela kamar yang memperlihatkan keadaan halaman rumah yang mulai berselimutkan awan hitam. Lah, lantas hubungannya rasa penasaran lu itu dengan penawaran gua agar lu ikut itu apa, Van? Ya siapa tahu aja di saat kita liburan di rumah lu nanti, lu akan kembali bermimpi tentang sosok wanita tersebut, tapi dalam paket yang komplit, alias wajahnya itu terlihat. Seloroh Irfan diiringi oleh gelak tawanya. Ah, dasar brengsek lu, Van. Itu sih sama saja lu nyumpahin gua untuk mimpi buruk lagi. Gerutuku di antara gelak tawa Irfan yang belum terhenti. Sebaiknya gua pulang dulu, Kus. Kalau telat dikit, gua bisa berbahasa basa di jalanan nih, ujar Irfan seraya beranjak keluar dari dalam kamar. Kini seiring dengan ketiadaan Irfan di dalam kamar, suara tarikan gas dari sebuah sepeda motor yang terdengar mulai menjauh, seperti mempertegas bahwa Irfan kini sudah tidak berada lagi di rumah ini. Sketsa tanpa wajah. Gumamku lirih di antara butiran air hujan yang terlihat mulai turun membasahi halaman rumah. Minggu kedua bulan Juli 2000. Jangan lupa nelpon kalau kalian sudah tiba di sana. Sebuah teriakan yang terdengar kencang dari mulut Gio kini mengiringi laju perputaran roda bis yang perlahan mulai meninggalkan sebuah terminal bayangan yang berada di kawasan Jakarta Timur. Nampak terlihat beberapa pedagang asongan yang tengah asik menjajakan dagangannya di dalam bis. Kini terlihat mulai beranjak keluar dari dalam bis begitu mengetahui bahwa bis akan segera memasuki sebuah jalan tol yang menghubungkan wilayah Jakarta dan Bogor. Kira-kira kita akan tiba pukul berapa ya, Kus? Tanya Irfan di antara tatapan matanya yang memperhatikan aktivitas laju kendaraan di dalam jalan tol. Untuk sesekali nampak terlihat bis yang tengah kita tumpangi ini melewati beberapa mobil kecil yang tengah berjalan melambat di sisi jalan. Mendapati pertanyaan tersebut, saya pun segera menjelaskan tentang rentang waktu yang mungkin akan ditempuh jika perjalanan ini dilalui dalam keadaan lancar. Ah, 3 atau 4 jam perjalanan, Kus. Berarti kita akan tiba di rumah lu itu malam dong, ujar Irfan yang merasa tidak percaya dengan apa yang telah saya jelaskan tadi. Iya, Van, hitungan gua itu di luar jam perjalanan kita menuju ke terminal Bogor ini ya. Waduh, sepertinya beneran bakal panjang nih perjalanan. Sebaiknya gua tidur dulu aja, Kus, ucap Irfan seraya menarik topi yang dikenakannya hingga menutupi wajahnya. Hampir kurang lebih 1 jam lamanya mobil bis yang kami tumpangi ini akhirnya tiba di terminal Bogor. Nampak terlihat beberapa orang yang sepertinya telah tertidur pulas di sepanjang perjalanan tadi. Terlihat telah mulai terbangun, dan hal itu berlaku juga kepada Irfan. Kita udah sampai, Kus? Tanya Irfan dengan wajah bingung begitu melihat beberapa penumpang mulai menuruni bis. Udah, Van, jawabku di antara pergerakan kaki ini untuk menuruni bis. Mendapati apa yang saya lakukan tersebut, Irfan pun segera beranjak dari tempat duduknya dan mulai berjalan mengikuti saya untuk menuruni bis. Setelah dari terminal ini, kita akan naik apa, Kus? Entahlah, Van, sepertinya gua agak sulit untuk berpikir di saat perut gua ini terasa lapar. Jawabku seraya menggerakkan bahu ini sebagai tanda ketidaktahuan saya atas rencana saya setelah tiba di terminal Bogor ini. Lama saya kembali terdiam dalam memperhatikan aktivitas di dalam terminal, hingga akhirnya setelah keterdiaman saya tersebut, saya pun memutuskan untuk mengajak Irfan mampir ke sebuah rumah makan kecil yang berada di salah satu sudut terminal. Sebaiknya kita makan dulu, Van. Gue takut nantinya kita akan susah untuk menemui rumah makan di sepanjang perjalanan kita nanti, ucapku seraya mengambil posisi duduk di samping Irfan. Mendapati perkataanku tersebut, terlihat Irfan mengeluarkan bungkusan rokok yang tersimpan di saku celananya. Di antara batangan rokok yang kini telah tersulut dan terselip di bibir Irfan, nampak terlihat gumpalan asap putih menari-nari di udara. Mang, saya pesan soto sama nasinya 2 porsi ya, pintaku kepada penjaga warung yang terlihat tengah sibuk melayani beberapa pelanggannya. Mendapati permintaan saya tersebut, penjaga warung tersebut pun segera mempersiapkan soto yang telah saya pesan. Sepertinya perjalanan kita ini akan semakin tambah menarik, Kus. Gua kok semakin merasa yakin ya, kalau perjalanan kita ini pasti akan menuju ke sebuah wilayah, dan wilayah tersebut peradabannya masih sangat purba, dengan berbagai macam suku-suku primitif yang mendiami wilayah tersebut. Dasar sinting, nggak sekalian aja lu sebut kalau nantinya kita akan bertemu dengan suku pemakan manusia di sana,
Gerutuku yang membalas gelak tawa Irfan. Gus, setelah ini kita naik apa untuk menuju ke rumah lu itu? Seiring dengan pertanyaan yang terlontar dari mulut Irfan, nampak penjaga warung telah menghidangkan makanan yang telah saya pesan di atas meja. Lu tenang aja, Van. Gue masih ingat kok jalan menuju ke kampung halaman gua itu. Jawabku sambil menyebutkan nama sebuah kampung yang berada di salah satu kaki gunung yang ada di Jawa Barat. Mendengar jawaban saya tersebut, sepertinya penjaga warung yang memang telah sedari tadi mendengarkan perbincangan kami ini terlihat mulai ikut masuk ke dalam perbincangan antara saya dan Irfan. Jadi kalau sudah sore seperti ini, sudah nggak ada lagi angkutan yang ke arah sana, Mang? Tanyaku kepada penjaga warung. Mendapati pertanyaan saya tersebut, penjaga warung pun mulai menjelaskan penyebab dari kurang tersedianya angkutan umum yang menuju ke kampung tersebut pada saat sore hari. Dan ternyata hal ini ditenggarai oleh sepinya peminat yang menuju ke kampung tersebut pada saat sore hari. Selain itu, banyak juga pengemudi yang merasa takut untuk melalui jalur tersebut dikarenakan rute perjalanannya yang sulit. Ditambah lagi adanya hambatan penerangan jika harus melalui jalanan tersebut dalam keadaan berselimutkan kabut tebal. Wah, Mang, berarti kami harus berangkat ke sana pakai apa ini? Tanyaku kembali dan berharap adanya solusi dari penjaga warung. Untuk beberapa saat lamanya nampak penjaga warung tersebut terdiam. Hingga akhirnya sebuah solusi pun terucap dari mulutnya. Coba aja kalian ke sana. Ucap penjaga warung tersebut menunjuk ke beberapa buah mobil Star Wagon yang terparkir di salah satu sudut terminal. Nanti kalian bilang saja kepada sopir-sopir yang tengah berkumpul di warung kopi itu kalau kalian ini sedang mencari Pak Karni. Ujar penjaga warung tersebut serta membereskan beberapa mangkok kotor yang ada di atas meja. Kalau boleh saya tahu, Mang, Pak Karni itu siapa ya? Oh, Pak Karni itu adalah salah satu sopir Star Wagon yang rutenya melalui kampung kalian. Dan kalau tidak salah juga, Pak Karni itu juga tinggal di salah satu kampung yang letaknya tidak jauh dari kampung kalian. Sambil menyebutkan salah satu kampung yang ada di Jawa Barat. Dan biasanya, setiap sore Pak Karni selalu rutin pulang ke rumahnya. Ya siapa tahu saja kalian bisa menumpang mobilnya untuk mencapai kampung kalian itu. Sebuah jawaban yang terucap dari mulut penjaga warung tersebut kini seperti kembali membangkitkan harapan saya akan adanya sebuah angkutan umum yang akan bersedia mengantarkan saya dan Irfan ke tempat tujuan. Baiklah, Mang, sebelum hari semakin bertambah gelap, sebaiknya saya berangkat sekarang. Ujarku seraya menyelesaikan pembayaran atas hidangan makanan yang telah kami santap tadi. Kini di antara anggukan kepala penjaga atas perkataan saya itu, saya pun segera bergegas menuju ke sudut terminal, di mana di sudut terminal tersebut nampak terparkir beberapa mobil Star Wagon. Sepertinya memang udah nggak ada lagi mobil yang beroperasi, Gus. Ujar Irfan di antara tatapan mata saya yang menatap keberadaan dari beberapa orang sopir yang terlihat tengah asik bersenda gurau di sebuah warung kopi. Kini seakan mengerti dengan arti dari pandangan saya tersebut. Seorang sopir terlihat memberikan sebuah isyarat tangan yang menandakan bahwa sudah tidak ada lagi mobil yang beroperasi sore ini. Mendapati hal tersebut, saya dan Irfan pun segera berjalan menghampiri keberadaan dari para sopir tersebut. Maaf Pak mengganggu, apakah ada di antara bapak-bapak yang bernama Pak Karni? Tanyaku yang berbalas dengan tatapan mata para sopir. Ada keperluan apa Kang mencari Pak Karni? Tanya seorang sopir dengan pandangan sedikit curiga. Mendapati pertanyaan tersebut, saya pun segera menjelaskan duduk persoalan yang melatar belakangi pencarian kami terhadap Pak Karni. Dan sepertinya apa yang telah saya jelaskan tersebut kini telah membuahkan hasil. Nampak terlihat seorang laki-laki yang mungkin berusia sekitar 47 tahunan bangkit dari duduknya dan berjalan menghampiri kami. Saya Pak Karni, ucap Pak Karni seraya menyodorkan tangannya untuk berjabat tangan. Saya Engkus Pak, dan ini Irfan teman saya, ujarku seraya menyambut sodoran tangan Pak Karni. Loh, memangnya kalian ini warga asli kampung situ? Tanya Pak Karni di antara pergerakan pandangan matanya yang memperhatikan wajah saya dan Irfan. Orang tua saya Pak yang warga asli kampung itu. Kebetulan kami sudah 15 tahun lamanya meninggalkan kampung tersebut. Dan di kampung tersebut pun kami sudah tidak mempunyai rumah lagi. Dikarenakan setelah orang tua Bapak meninggal, Bapak memutuskan untuk menjual rumah tersebut. Jawabku yang berbalas ekspresi rasa bingung di wajah Pak Karni.
Tujuan saya ke sini sebenarnya bukan untuk ke kampung tersebut, Pak. Tapi saya hendak menuju ke rumah saya yang baru dan letaknya tidak jauh dari kampung tersebut. Mungkin jaraknya sekitar 30 menit jika menggunakan sepeda motor. Sekitar 30 menit? Ujar Pak Karni seakan tidak percaya dengan apa yang baru saja saya katakan. Iya, 30 menit. Memangnya kenapa, Pak? Sudahlah, nanti saja kita membicarakannya di perjalanan. Saya takutnya sore ini akan turun hujan. Dan kabutnya mungkin agak sedikit tebal. Ucap Pak Karni seraya mengajak saya dan Irfan menuju ke mobilnya. Setelah terlibat pembicaraan beberapa saat dengan beberapa sopir yang menghampiri Pak Karni. Akhirnya mobil pun mulai bergerak meninggalkan terminal. Hampir 1 jam lamanya Pak Karni hanya lebih banyak terdiam dalam menjalankan laju kendaraannya. Selimut kegelapan malam yang mulai turun menyelimuti bumi kini telah memaksa Pak Karni untuk segera menyalakan lampu kendaraannya. Untuk sesekali nampak mata Pak Karni memperhatikan sisi kanan dan kiri jalan. Di sini kita akan mulai jarang menemukan rumah penduduk dan pertokoan, ucap Pak Karni begitu menjalankan laju kendaraannya di sebuah jalan yang cukup kecil dan rusak. Untuk sekedar gambaran, jalan yang akan kami lalui ini adalah sebuah jalan kecil menanjak yang mungkin hanya bisa dilalui oleh 2 buah kendaraan saja. Dan itu pun jika arus kendaraan yang sedang kami tumpangi ini berpapasan dengan kendaraan lain, maka salah satu kendaraan dari kendaraan yang berpapasan tersebut harus mengalah salah satunya dengan cara menepikan kendaraannya di sisi jalan. Ternyata jalan ini memang beneran gelap ya, Pak, ujar Irfan seraya memperhatikan pohon-pohon besar yang berada di sisi kanan dan kiri jalan. Ini belum seberapa. Nanti di saat kita sudah mulai mendekati ke atas, jalan ini akan semakin terasa gelap karena minimnya penerangan. Tapi kalian gak usah heran. Merupakan suatu hal yang wajar jika kita melewati jalan di kaki pegunungan. Kita mendapati jalan yang seperti ini. Yang penting, kita harus tetap waspada dan jangan lupa berdoa, ucap Pak Karni dengan tatapan mata yang tajam menatap ke arah jalan. Oh iya, Pak, tadi sepertinya Pak Karni merasa heran ketika saya mengatakan bahwa rumah yang akan saya tuju ini berada 30 menit dari perkampungan tempat dulu bapak saya tinggal. Kenapa, Pak? Tanyaku yang berbalas senyuman kecil di wajah Pak Karni. Coba kamu perhatikan saja jalan ini. Apa yang kamu lihat di depan sana? Ucap Pak Karni balik bertanya. Kini begitu mendapati pertanyaan tersebut, saya dan Irfan pun hanya bisa terdiam, seraya menatap ke arah jalan gelap yang tidak bertepi. Gelap, Pak? Jawabku sekenanya. Karena sejujurnya, saya bingung harus menjawab dengan kalimat apa atas pertanyaan Pak Karni tersebut. Kita ini sedang berada di kaki gunung. Apa yang kamu lihat di sisi kanan dan kiri jalan adalah lembah serta hutan belantara. Dengan kata lain, jika kamu mengatakan bahwa rumah yang kamu tuju itu berada 30 menit sebelum perkampungan, berarti rumah kamu itu masih berada di kawasan lembah dan hutan ini. Terang Pak Karni di antara ekspresi kebingungan yang terpancar di wajah saya dan Irfan. Wah, kalau seperti itu, saya kurang tahu, Pak. Tapi bapak saya hanya memberikan patokan jalan. Akan adanya sebuah batu kali besar yang tersembul di tebing kanan jalan. Dan jalannya pun agak menurun. Ucapku sambil mengeluarkan handphone dari dalam tas, lalu memperlihatkan sebuah pesan singkat kepada Irfan dan Pak Karni. Tapi dulu saya memang sempat mendengar beberapa kabar yang mengabarkan kalau di kawasan hutan ini memang ada beberapa warga yang tinggal. Tapi itu pun jumlahnya nggak banyak. Mungkin rumah yang kamu tempati ini adalah salah satu dari rumah warga yang tinggal di sini. Dan kebetulan dibeli oleh bapak kamu. Seiring dengan perkataan yang terucap dari mulut Pak Karni, mobil pun mulai beranjak semakin dalam menembus kegelapan hutan. Beberapa suara-suara binatang malam yang terdengar dalam kegelapan seperti menambah kemisteriusan dari hutan di kaki gunung ini. Ekspresi wajah lelah yang terpancar di wajah saya dan Irfan kini telah mengantarkan keterdiaman Pak Karni dalam memberikan kesempatan kepada saya dan Irfan untuk memejamkan mata ini. Entah sudah berapa lama saya dan Irfan terlelap dalam rasa lelah ini. Rasa dingin yang kini saya rasakan menyelimuti tubuh ini kini telah membuat saya tersadar dan mendapati bahwa mobil yang tengah kami tumpangi ini telah menepi di sisi jalan. Nampak terlihat Pak Karni masih berada di belakang kemudinya. Ekspresi wajahnya yang terlihat santai sepanjang perjalanan tadi kini sudah tidak terlihat lagi.
Yang tersisa di wajah Pak Karni kini hanyalah tatapan matanya terlihat tajam menatap ke arah jalan. Dan untuk sesekali tampak Pak Karni menarik nafas panjangnya di antara pergerakan bibirnya yang tengah mengucapkan sesuatu. "Ada apa, Pak?" Tanyaku yang merasa bingung dengan apa yang tengah dilakukan oleh Pak Karni tersebut. "Entahlah, sepertinya ada yang aneh dengan mobil ini." "Aneh bagaimana, Pak?" Tanyaku kembali dengan nada suara yang lebih keras. Dan hal ini jelas membangunkan Irfan dari tidur pulasnya. Untuk beberapa saat lamanya Irfan nampak terlihat bingung begitu mendapati mobil yang menepi di sisi jalan. "Ada apa, Gus?" Seiring pertanyaan yang terlontar dari mulut Irfan, Irfan pun mengarahkan pandangannya ke arah luar mobil. "Entah ini hanya perasaan saya saja atau bukan, tapi saya kok merasa mobil ini jadi terasa sangat berat. Padahal kondisi jalan yang kita lalui ini bukan dalam posisi menanjak." Begitu mendengar penjelasan yang meluncur dari mulut Pak Karni tersebut, saya pun segera mengarahkan pandangan mata ini ke arah jam tangan. Dan terlihat waktu telah menunjukkan pukul 8:30 malam. "Kenapa lu jadi diam begitu, Gus?" Tanya Irfan yang merasa aneh atas keterdiaman saya menatap ke arah jam tangan. Kini di antara keterdiaman saya yang tidak menjawab pertanyaan Irfan, saya pun mulai menganalisa tentang jarak tempuh yang telah saya lalui sampai dengan saat ini. Hingga akhirnya, di antara analisa saya tersebut saya mendapati sebuah kesimpulan. Yaitu jika saat ini waktu telah menunjukkan pukul 8:30 malam, berarti saya telah menempuh perjalanan ini selama kurang lebih dari 3 jam. Dan hal itu berarti menunjukkan ada kemungkinan bahwa rumah yang tengah saya tuju tersebut berada tidak jauh lagi. Atau mungkin bisa juga telah terlewati oleh mobil yang tengah saya tumpangi ini. "Lah, Gus, ditanya kok malah diam aja. Lu kenapa sih?" Tanya Irfan kembali dengan nada suara yang meninggi. Dari ekspresi wajah yang diperlihatkan oleh Irfan, sepertinya Irfan mulai merasa tidak nyaman atas keterdiaman saya ini. Menyadari hal tersebut, saya pun segera memberitahukan kepada Irfan bahwa mungkin lokasi rumah yang tengah kami tuju sudah berada tidak jauh lagi dari tempat kami berada saat ini. "Lu yakin, Gus?" Kini tanpa menjawab pertanyaan Irfan tersebut, saya pun segera melontarkan pertanyaan kepada Pak Karni, yang intinya menanyakan tentang kondisi mobil Pak Karni saat ini. Mendapati pertanyaan saya tersebut, Pak Karni pun memberikan sebuah isyarat tangan yang menandakan bahwa kondisi mobilnya saat ini berada dalam kondisi baik. Selepas isyarat tangannya tersebut, nampak Pak Karni mulai kembali menjalankan mobilnya dengan sangat perlahan. Dan bagi saya, apa yang dilakukan oleh Pak Karni tersebut adalah sesuatu yang sangat aneh. Karena bagaimana mungkin mobil yang terkenal dengan tenaganya yang bandel ini kini berjalan dengan sangat lambat, layaknya sebuah mobil yang tengah berjalan dengan membawa sebuah beban yang teramat berat. "Sebaiknya berhenti saja dulu, Pak," ucapku yang merasa khawatir dengan kondisi mobil Pak Karni jika terus dipaksakan untuk berjalan. "Sumpah, Dek, baru kali ini saya mengalami kejadian aneh seperti ini. Walaupun banyak orang yang telah mengatakan sering mengalami gangguan-gangguan aneh di hutan ini, tapi apa yang terjadi malam ini benar-benar sebuah pengalaman pertama bagi saya dalam mengalami kejadian aneh di hutan ini," ujar Pak Karni seraya mematikan mesin mobilnya, lalu menyalakannya kembali. Kini di antara ekspresi kegelisahan yang terpancar di wajah Pak Karni pun kembali mencoba menjalankan mobilnya dengan sangat perlahan. "Nggak usah berpikir yang aneh-aneh, Pak. Mungkin saja mobil Bapak ini memang sedang mengalami sebuah masalah. Dan bisa jadi masalah itu terkait dengan mesin mobil ini," ucap Irfan yang berbalas dengan keterdiaman Pak Karni. Dan kini baru saja beberapa saat Irfan melontarkan perkataannya tersebut, tanpa disengaja pandangan mata saya pun terarah pada kaca spion luar yang memperlihatkan situasi di bagian belakang mobil. Dan di saat itulah, entah karena pemikiran saya yang tengah kosong atau karena memang penglihatan saya yang telah lelah, saya pun kini seperti melihat keberadaan seseorang yang tengah berjalan di dalam kegelapan malam. Dan seseorang tersebut terlihat berjalan memasuki sebuah jalan setapak yang berada di sisi kanan jalan. "Lu nggak kenapa-napa, Gus?" Tanya Irfan begitu menyadari bahwa saya tengah terpaku menatap ke arah salah satu sudut hutan yang terlihat gelap. Mendapati pertanyaan Irfan tersebut, saya pun mencoba memalingkan pandangan ini dari sudut hutan tersebut, hanya bisa berdiam diri tanpa berani mengatakan apa yang telah saya lihat tersebut kepada Pak Karni ataupun Irfan.
Sebaiknya kami turun di sini saja, Pak. Pintaku dengan setenang mungkin dan berharap tidak ada ekspresi kecurigaan di wajah Pak Karni ataupun Irfan. Ah, lu yakin, Kus? Tanya Irfan yang meragukan keputusan saya ini. Untuk sesaat lamanya nampak Pak Karni terlihat agak ragu untuk menghentikan laju kendaraannya. Hingga akhirnya di saat saya kembali mengulangi perkataan yang meminta agar Pak Karni menghentikan kendaraannya, Pak Karni pun terlihat mulai menepikan kendaraannya. Sebaiknya, apa tidak besok pagi saja kalian mencari rumah yang kalian tuju itu? Jujur saja, saat ini saya merasa sangat khawatir jika harus meninggalkan kalian seperti ini. Tenang aja Pak Karni, insya Allah kami gak akan kenapa-napa. Lagi pula entah mengapa perasaan saya saat ini mengatakan kalau rumah yang akan saya tuju tersebut sudah berada tidak jauh lagi dari tempat ini. Ucapku santai sambil meminta Irfan untuk segera keluar dari dalam mobil. Sempat terlihat keraguan di wajah Irfan begitu saya memintanya untuk keluar dari dalam mobil. Tapi begitu Irfan melihat ekspresi keyakinan saya yang begitu kuat, Irfan pun terlihat tidak ragu lagi untuk keluar dari dalam mobil. Terima kasih Pak Karni atas tumpangannya. Mungkin nanti di saat kami pulang, kita akan berjumpa lagi. Ya sudah, kalau memang itu sudah menjadi keputusan kalian, hati-hati di jalan dan jangan lupa berdoa. Seiring dengan berakhirnya ucapan Pak Karni tersebut, nampak Pak Karni mulai menyalakan mesin mobil dan menjalankannya. Dan kini di antara laju mobil yang telah berjalan, Pak Karni pun terlihat kembali menghentikan laju mobilnya untuk sesaat. Hingga akhirnya setelah mobil terdiam beberapa saat, mobil itu pun nampak kembali berjalan. Ah, sinting Lukus, bisa-bisanya lu memutuskan untuk turun di tempat seperti ini. Memangnya lu udah yakin kalau tempat ini adalah tempat yang kita tuju? Ujar Irfan yang berbalas dengan keterdiaman saya. Kini di antara ekspresi kebingungan yang terpancar di wajah Irfan, saya pun segera berlari kecil menyeberangi jalan. Dan hal tersebut memancing Irfan untuk segera menyusul langkah kaki saya yang telah menyeberangi jalan. Sepertinya memang di tempat ini, gua melihat orang itu berjalan. Gumamku seraya memperhatikan jalan setapak yang berada di sisi kanan jalan. Loh Kus, kok lu bisa tahu ada jalan setapak di sini? Tanya Irfan kembali yang berbalas kembali dengan keterdiaman saya. Kini di antara keinginan saya untuk meyakinkan diri ini, jika jalan setapak yang ada di hadapan saya ini adalah jalan setapak yang memang saya tuju. Saya pun segera berjalan menuju ke sebuah batu kali besar yang berada tidak jauh dari jalan setapak tersebut. Kini nampak terlihat batu kali besar tersebut tersembul di antara dinding tanah dan tertutup oleh rerumputan liar. Sepertinya memang itu jalan setapaknya. Gumamku begitu melihat sebuah batu kali besar yang tersembul di antara dinding tanah dan tertutupi oleh rumputan liar. Dan kini setelah saya merasa yakin bahwa jalan setapak yang telah saya temukan itu adalah jalan setapak yang saya tuju, saya pun segera berjalan menghampiri Irfan yang masih berdiri terpaku menatap jalan setapak. Ayo Van, sepertinya memang ini jalan untuk menuju ke rumah gua. Ajakku sambil menarik tangan Irfan untuk berjalan menelusuri jalan setapak. Kus, tadi lu belum menjawab pertanyaan gua tuh. Sebenarnya lu bisa tahu ada jalan setapak ini di sini itu dari mana? Tanya Irfan kembali di antara pergerakan tangannya yang mencoba mengenakan jaket di tubuhnya. Nanti aja gue jelaskannya Van. Sebaiknya sekarang kita segera bergegas menuju ke rumah gua. Gue udah gak tahan lagi dengan rasa dingin ini. Jawabku sambil melemparkan senyum ke arah Irfan. Kini belum sempat saya dan Irfan kembali melanjutkan langkah kaki ini. Irfan pun terlihat kembali menghentikan langkah kakinya. Tatapan matanya nampak terpaku menatap ke arah sebuah bangunan yang berada tidak jauh dari tempat kami berdiri. Mendapati hal tersebut, saya pun segera menarik Irfan untuk mempercepat langkah kakinya guna menuju ke rumah tersebut. Alhamdulillah Van, akhirnya kita sampai juga. Ucapku penuh dengan rasa syukur begitu langkah kaki kami tiba di halaman rumah. Di antara rasa lelah yang terpancar di wajah Irfan, Irfan pun segera merebahkan tubuhnya di lantai teras rumah. Suara apa itu Kus? Tanya Irfan begitu mendengar sebuah suara yang sepertinya berasal dari sebuah mesin yang berada di luar rumah. Menyadari tersebut, saya pun segera memeriksa ke arah mesin yang menjadi sumber dari suara yang telah kami dengar. Dan akhirnya seiring dengan langkah kaki saya yang telah tiba di mesin tersebut, saya pun kini bisa memastikan bahwa mesin yang tengah menyala di halaman rumah saya ini adalah sebuah mesin genset yang biasanya
dipergunakan sebagai sumber listrik bagi rumah-rumah yang belum mendapatkan pelayanan sambungan listrik. Sepertinya rumah gua ini belum mendapatkan sambungan listrik, Van. Ujarku sambil berjalan menuju ke arah pintu rumah. Dan kini, seiring dengan pergerakan tangan saya yang hendak mengetuk pintu rumah, nampak terdengar keberadaan seseorang di dalam rumah yang tengah mencoba membuka pintu rumah. Dan benar saja, tidak berselang lama kemudian, terlihat kehadiran Mama di antara pergerakan daun pintu yang terbuka secara perlahan. "Ya Tuhan, Engkus!" teriak Mama begitu melihat keberadaan saya di depan pintu rumah. Mendapati hal tersebut, saya pun segera mencium tangan Mama dan memeluknya. "Kok nggak mengabari lagi, Kus, kalau kamu sudah tiba di rumah?" tanya Mama di antara rengkuhan tangannya pada tubuh saya. "Ah, Mama juga sih punya rumah di tempat seperti ini. Engkus jadi agak susah, Ma, untuk mendapatkan sinyal telepon," jawabku seraya melepas pelukan Mama. Nampak terlihat Mama memperhatikan keberadaan Irfan yang tengah terduduk di lantai teras depan. "Loh, kamu Irfan kan?" tanya Mama begitu melihat Irfan yang tengah duduk di lantai. Mendapati pertanyaan Mama tersebut, Irfan pun segera berdiri dan menyalami Mama. "Iya Tante, saya Irfan, kirain Tante udah lupa," jawab Irfan yang berbalas dengan senyum gembira di wajah Mama. Lega, ya, itulah gambaran perasaan yang bisa saya rasakan saat ini. Perasaan rindu yang telah saya rasakan selama kurang lebih 3 bulan lamanya, kini seperti terhapus begitu saja begitu saya melihat ekspresi keceriaan di wajah Mama. "Ya udah, sebaiknya kalian masuk dan istirahat dulu." "Iya Mah, kebetulan Engkus dan Irfan udah lelah banget nih." Seiring dengan perkataan saya tersebut, saya pun segera mengajak Irfan untuk masuk ke dalam rumah. Nampak ini terlihat keadaan di dalam rumah yang memperlihatkan suasana yang sunyi dan sepi. "Bapak dan Enda kemana, Mah?" tanyaku seraya meletakkan tas punggung yang saya bawa di atas meja. Begitu mendapati pertanyaan saya tersebut, Mama yang terlihat tengah sibuk dalam merapikan sebuah kamar yang sepertinya memang diperuntukkan sebagai kamar saya di rumah ini, terlihat hanya melemparkan senyum kecilnya ke arah saya. "Mah, bapak kamu sedang pergi ke kampung, Kus, sedangkan adik kamu sepertinya udah tidur," jawab Mama begitu telah selesai merapikan tempat tidur di dalam kamar. "Sebaiknya kalian istirahat dulu, biar Mama membuatkan teh jahe panas untuk kalian." Mendapati perkataan Mama tersebut, saya pun segera mengajak Irfan untuk beristirahat di dalam kamar. Dan kini, setelah berbasa-basi sebentar dengan Irfan, saya pun kembali keluar dari dalam kamar guna kembali berbincang-bincang dengan Mama. "Bapak ada keperluan apa, Mah, pergi ke kampung?" tanyaku di antara pergerakan tangan saya yang menutup pintu kamar. Nampak terlihat keberadaan Mama yang tengah sibuk mengangkat sebuah panci kecil yang berisikan air panas dari atas kompor. "Besok kamu akan tahu sendiri, Kus," jawab Mama dengan singkatnya. Kini nampak terlihat Mama memasukkan beberapa ruas jahe yang telah dipotong kecil ke dalam gelas yang telah berisikan air teh manis panas. Di antara tatapan mata saya yang memperhatikan Mama dalam melakukan aktivitasnya tersebut, entah mengapa kini saya merasakan adanya perbedaan pada ukuran tubuh Mama. Bagi saya saat ini, tubuh Mama terlihat begitu gemuk dibandingkan ketika saya melihat Mama di saat perpisahan dulu. "Apakah Mama hamil?" tanyaku dalam hati, di antara keraguan saya untuk menanyakan hal tersebut kepada Mama. "Kamu kenapa, Kus? Kok jadi bengong begitu?" Seiring dengan pertanyaan yang terlontar dari mulut Mama, nampak Mama meletakkan 2 buah gelas yang berisikan air teh manis panas di atas meja. "Enggak kenapa-napa, Mah. Oh ya, Mah, boleh Engkus bertanya sesuatu?" jawabku balik bertanya kepada Mama. "Memangnya kamu mau nanya apa, Kus?" tanya Mama seraya mengambil posisi duduk di sisi saya. "Apakah Mama sedang..." "Pasti kamu mau menanyakan apakah Mama sedang hamil, kan?" ucap Mama memotong pertanyaanku. Dengan senyum yang menghiasi wajahnya, Mama pun terlihat menganggukkan kepalanya. Dan apa yang dilakukan oleh Mama tersebut berarti menunjukkan bahwa Mama mengakui kalau dirinya saat ini memang sedang dalam keadaan hamil. "Ah, jadi benar, Mah, kalau Mama saat ini kini sedang mengandung lagi?" tanyaku kembali di antara rasa keterkejutan yang saya rasakan. "Benar, Kus. Mama saat ini memang sedang mengandung adik kedua kamu. Ya, kamu doain aja proses kehamilan Mama ini nantinya akan berjalan lancar," jawab Mama dengan menunjukkan ekspresi rasa gembiranya.
Dan kini begitu mendapati kenyataan tersebut, sejujurnya saat ini saya merasa sangat gembira dengan kabar baik tersebut. Bayangan saya akan peristiwa yang telah terjadi beberapa tahun yang lalu kini seperti bermain-main di dalam pikiran saya ini. Ya, itu adalah sebuah peristiwa di mana pada saat itu Mama juga mengalami hal yang serupa seperti apa yang tengah terjadi saat ini. Dulu di saat pertama kali kami menginjakan kaki di Jakarta, pada saat itu Mama mengabarkan kalau dirinya dalam keadaan hamil, dan akhirnya Mama pun melahirkan seorang adik perempuan bagi saya yang bernama Enda. Dan setelah proses kelahiran Enda tersebut, berbagai macam keberuntungan seperti mengayungi kehidupan kami di Jakarta. Dan kini di saat perpindahan kami ke rumah yang baru, Mama pun kembali mengabarkan kalau dirinya dalam keadaan hamil. Entah apakah ini sebuah kebetulan saja ataukah ini memang sebuah pertanda dari Tuhan yang memberikan sinyal positif akan adanya perbaikan dalam perekonomian keluarga saya yang kini sedang terpuruk ini. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan kisah ini di video berikutnya. Agar tidak ketinggalan, klik tombol subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.